rapat destinasi budaya positif, yang kelima sesi diskusi, dan yang terakhir adalah untuk acaranya pada siang hari ini. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon. Musik baik, Pak. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Puan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kepada ibu semuanya, sebelum acara dilakukan kita berdoa dulu. Dan mohon izin di sini saya berdoa dengan agama atau pekerjaan saya, yaitu agama Islam, untuk agama yang Islam bisa menyelesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afiu nikmahu wa yukafiu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Adimis sultan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara inti Destinasi Budaya Positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ayu Pratama, Esos SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Kepadanya disilakan. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Kemang Bayangkari 01 Cilacap, dan yang saya hormati juga perwakilan komunitas sekolah SD Kemang Bayangkari Cilacap yang sudah ada waktunya untuk menghadiri rapat penyampaian destinasi budaya
positif di SD Kemala Bayang Kalijaga. Perkenalkan, saya Ayu Pratama, saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cilacap, dan hari ini diberi tugas untuk menyampaikan ulang karya yang pertama modul 1.4 untuk menerapkan diseminasi budaya positif di sekolah saya. Berikut saya paparkan PowerPoint-nya dengan judul menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya, sebelumnya saya juga tadi sudah mengucapkan selamat datang, untuk yang pertama intinya mari kita bersama-sama berkolaborasi saling mendukung demi mewujudkan budaya disiplin positif di lingkungan sekolah. Nah, tentunya mungkin kita sudah sering belajar ya menciptakan budaya positif yang dalam tadi sederhana, mungkin kita sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari maupun di sekolah. Nah, coba saya akan memberikan pertanyaan true or false, benar atau salah. Untuk yang pertama, menurut Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan murid, betul atau tidak menurut Bapak Ibu? False, salah. Untuk yang pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat mendisiplinkan anak. Hukuman yang positif berarti termasuknya menulis, misal ya, disuruh menulis 1 sampai 100 saya tidak mengerjakan PR. Terus apa lagi berarti betul menurut Bapak Ibu? Betul. Nomor 3, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, betul atau salah? Betul. Nah, kita tidak membahas ini dulu ya, ini hanya sebagai pembukaan dulu. Nanti kita bahas di PowerPoint yang selanjutnya. Ya, salah satu tanggung jawab guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang positif dengan cara bekerja sama dengan stakeholder pemangku kepentingan untuk membentuk kebiasaan karakter yang baik sehingga terbentuklah budaya positif di sekolah. Tentu tugas guru memang hanya di lingkungan sekolah ya, namun tetap bekerja sama dengan orang tua murid dan wali murid untuk penerapannya di kehidupan sehari-hari. Tidak mungkin kita hanya mengajar dalam waktu jam 7 sampai jam 1 kurang seperempat. Nah, bisa dihitung ya berapa jam, sedangkan waktu yang lebih banyak itu bersama orang tua dan keluarga. Ya, konsep utama modul budaya positif itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, perilaku motivasi perilaku manusia, segitiga restitusi, posisi kontrol, restitusi, dan keyakinan kelas. Di sini kita sambil-sambil belajar ya Bapak Ibu, tidak karena saya di depan saya paling pintar, tidak, tapi kita mari menggali ilmu bersama. Saya juga kalau tidak bergabung pada program guru penggerak, saya tidak tahu ini cara bagaimana mengerti anak, bagaimana cara mengajar anak juga saya tidak tahu. Jadi mari kita bersama-sama untuk saling belajar dan saling mengingatkan serta membentuk budaya positif untuk anak di lingkungan sekolah dan keluarga. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, kita belajar untuk yang poin pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Tentu kita sebagai guru sudah tidak asing dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 poin, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, terus ada mandiri serta benar kritis. Menurut Stephen Adler, MOVE, Prinsip Central Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma standar, skema pemahaman, penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita sama-sama belajar seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk mengubah suatu orang atau subjek kita sebagai murid kita, tentu kita harus merubah diri kita sendiri. Tidak mungkin kita mengajarkan yang kita tidak tahu atau kita tidak pernah merasakan itu sendiri. Sebagai guru kan memang untuk dibuku dan ditiru. Kalau hanya kita sebagai mencontohkan mana yang
Berikut saya bacakan stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Untuk yang pertama, stimulusnya realitas atau kebutuhan kita sama, padahal teorinya kerealitasan atau kebutuhan kita berbeda. Atau satu sama anak lainnya kebutuhannya tentu saja berbeda ya Bapak Ibu. Ada yang kasih sayang di rumah terpenuhi, ada yang satunya lagi broken home. Nah, tentu itu kita di sekolah istilahnya terdampak ya tentang bagaimana mereka belajar, kebutuhan kasih sayang mereka itu seperti apa. Tentu semua anak berbeda-beda. Lalu yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tentang kita saja menggambarkan satu sama lain. Guru A seperti ini, wali murid A seperti ini, tentu saja berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misal saja, saya memandang orang secara negatif. Apakah orang lain harus meniru saya memandang seseorang itu secara negatif? Tentu saja beda kan. Setiap orang memiliki pandangannya masing-masing. Nah, teori kontrol tentang dunianya itu semua perilaku itu mempunyai kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kita yang belajar tentang dunia dan mencoba memberikan pandangan gantung orang lain itu juga sama-sama berkaca, sama-sama melihat. Lalu yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Harusnya teori kontrol tentang dunia itu semua perilaku pasti memiliki tujuan. Contohnya saja, anak di kelas sukanya ngobrol, cari perhatian guru. Kita memang kebanyakan berpikir, oh ini anak nakal, sering ngobrol, sering cari perhatian guru. Namun nyatanya mereka mungkin haus akan kasih sayang di rumah dan mencari kasih sayang dengan gurunya. Lalu yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol tentang dunianya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sudah paham di sini ya? Murid itu tidak bisa kita kontrol. Kita lah yang harus memahami mereka, kebutuhan mereka, bakat dan kemampuan mereka berbeda-beda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, sudah saya sebutkan tadi, setiap anak, bahkan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada anak yang ingin kasih sayang, ada yang tidak. Ada yang sudah kasih sayang tercukupi, ada yang tidak. Ada anak yang butuh sosok ibu, sedangkan anak yang satunya tidak mempunyai sosok ibu. Lalu yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan teorinya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teorinya, model berpikir menang dan menang. Jadi, dalam persaingan atau dalam kehidupan murid memang tidak ada hal yang kalah ataupun menang. Semua itu memang ada porsinya sendiri-sendiri tergantung mereka, diri mereka sendiri. Lalu poin yang kedua yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung mengaitkan disiplin sebagai dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal serta memotivasi intrinsik bukan hanya intrinsiknya saja. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukannya sesuatu tanpa tantangan ataupun hukuman. Poin yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi 5 yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Next video. Poin yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.
Ya, ini motivasi dibagi menjadi dua menurut Diana Rosen. Restitutioning school discipline. Yang pertama adalah motivasi eksternal. Ada yang tahu eksternal itu artinya apa? Yang berasal dari luar. Yaitu ada pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kedua, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Mungkin selama ini kita pernah ya berpikir anak yang bisa jawab ini kita kasih permen. Seperti saya juga karena sehari-hari seperti itu ya. Tapi kita dilihat dari sisi apakah penghargaan itu baik untuk anak, apakah mental anak itu akan terbiasa mendapatkan penghargaan, kita bisa lihat nanti di sini. Lalu untuk motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu datangnya dari dalam diri anak sendiri ya. Justru untuk guru untuk bisa memunculkan segala motivasi internal pada anak. Ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu contohnya murid melakukan disiplin dari diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, berarti yang datangnya dari luar diri mereka. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena menghargai nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Menurut Bapak Ibu, untuk yang pertama kita lakukan yaitu menonjolkan motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Intrinsik berarti memang kalau dilihat tugas guru yang pertama selain tentu saja waktu kita ya Bu, tidak mungkin untuk mengamati anak satu persatu dalam waktu yang singkat. Nah, mungkin menimbulkan motivasi intrinsik bisa dimulai saat mereka baru memasuki kelas ya atau tahun ajaran baru. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Memang kesadaran dari anak itu yang pertama kita harus tumbuhkan supaya mereka dapat berubah dari sisi yang menurut kita negatif menjadi lebih positif. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Contoh kita memberi hukuman, kita sama-sama tidak tahu Ibu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Kita nggak tahu, saya juga tidak tahu. Pelanggaran, misal pelanggaran upacara, waktu itu kita menghukum ya, kapot ya. Dan ternyata hukuman itu menyakitkan bagi murid kita. Saya tahu Bu, saya tidak lengkap seragam, kenapa saya dihukum di depan teman-teman saya. Nah, jadi membuat mereka tidak nyaman dan cenderung muridnya takut. Dan hukuman itu bersifat memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan karena takut barisannya beda dengan yang komplit seragamnya. Jadi yang tidak pakai dasi, saya pura-pura pakai dasi saja karena tutupan kerudung. Nah, berarti kan murid itu sengaja menyembunyikan kesalahan dan berbohong pada dirinya sendiri. Yang terakhir, murid menjadi rendah diri karena mungkin di pandangan teman-temannya kamu tidak pernah lengkap seragamnya. Untuk yang kedua yaitu penghargaan. Penghargaan ini memang tidak efektif dan cenderung merusak hubungan atau bersifat iri. Contohnya saja murid yang mempunyai kompetensi lebih tinggi, sering menjawab pertanyaan, kita beri penghargaan lebih sering. Sedangkan murid yang menurun, penghargaan itu tidak ada. Mungkin dalam hati mereka, aku juga ingin mendapatkan permen, aku juga ingin mendapatkan bintang, aku juga ingin mendapat apa. Jadi mereka tidak mampu untuk memperoleh itu, namun mereka ingin. Saya tidak bisa sepintar itu, tapi saya ingin mendapat penghargaan, maka timbullah rasa ini. Lalu mematikan kreativitas. Jika sudah tumbuh rasa ini, mungkin yang lainnya ke mental dia. Saya juga malas lah itu bersama saya
sudah pintar, saya malas ngapa-ngapain lagi. Lalu yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Sebenarnya dalam kurikulum mereka sudah tidak diajarkan untuk ranking, tapi mungkin nanti kita bertahap juga akan berubah. Lalu yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya sendiri. Ya, lanjut tidak. Untuk yang selanjutnya yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu adalah penguatan hanya jangka pendek. Misal, kamu tidak mengerjakan PR, konsekuensimu apa? Suruh mengerjakan di depan kelas Bu, suruh nulis 1 sampai 100 Bu. Itu hanya perubahan mereka di jangka pendek. Saya juga pernah seperti itu ya, jadi kita sama-sama belajar. Terus perlu monitoring berkelanjutan. Anak ini berapa kali tidak mengerjakan PR? Paling mengerjakan PR cuma 20 di depan. Oh, saya malah senang Bu, jadi lihat ke depan. Disuruh nulis 1 sampai 100, saya malah senang, jadi gak mikir pelajaran selanjutnya. Nah, yang ketiga itu stimulus respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang kelima, kehadiran waktu untuk merenungi kesalahannya. Ya, memang murid menghormati peraturan ya, tapi karena konsekuensi berjangka pendek, otomatis mereka hanya beberapa saat saja. Lalu yang terakhir itu restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Karena apa yang mereka lakukan, keuntungan dan kerugiannya hanya mereka yang rasakan. Kita sebagai guru hanya merangsang mereka untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, fokus kepada pemecahan masalah jangka panjang. Kita dalam restitusi sudah bertanya dulu, kira-kira kalau kamu tidak mengerjakan PR, apa kerugiannya, apa kebutuhan yang kamu dapat dengan tidak mengerjakan PR. Nah, yang ketiga, murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Ya, tentunya kita di sini belajar di restitusi itu murid menghormati dirinya sendiri, tidak karena menghormati guru, menghormati peraturan atau menghormati sekolah dan teman-temannya, tapi mereka belajar untuk menghormati dirinya sendiri, untuk menghargai kalau memang mereka berbuat salah, ya coba kamu menghargai dirimu sendiri dengan seperti apa. Terus yang keempat, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Yang berhak atas dirinya sendiri adalah anak itu sendiri. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Yang pendekatan restitusi ini dari intinya, menurut saya ini adalah restitusi itu jalan yang terbaik. Memang waktunya by step ya, kita harus memahami satu alat dengan yang lain. Namun ini adalah sebuah cara penanaman disiplin positif kepada murid. Menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kita pernah ya membedakan murid ini dalam arti kasar, maaf ya, bodoh, di grup bodoh-bodoh saja, grup pintar-pintar saja. Jadi kita kembalikan, tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang pintar, cuma kekurangannya kita belum menggali anak ini karakternya seperti apa, kepintarannya gimana. Jadi seperti itu. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Win-win solution. Berikut ini gambaran sedikit restitusi ibu. 1. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan 3. Menanyakan keyakinan. Nah, untuk yang pertama mungkin contohnya ditanyakan dulu salahnya gimana, apakah keliruan yang kamu lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, betul atau salah tindakanmu. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ciri-ciri dari restitusi itu sendiri yaitu bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Apa salahnya kamu? Di mana kesalahannya? Nah, untuk memperbaiki hubungan, sudah saya sampaikan tadi, hubungan antara si korban dan si pelaku atau si pintar dengan si bodoh itu harus sama-sama dalam hubungan satu sosialisasi. Tidak ada perbedaan antara si bodoh dan si pintar dan lain sebagainya.
semisal karena melanggar peraturan kita tambahkan saja. Lalu yang harus kita lakukan apa? Nah, istilahnya kita dalam tanda petik itu membuat perjanjian dalam diri murid itu sendiri. Menuntun bukan melihat ke dalam diri. Ya, sebagai guru itu memang menuntun seperti yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun muridnya. Yang seterusnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar yang sudah saya sampaikan, mengapa anak bisa melakukan hal seperti itu, mengapa anak sampai melempar temannya dengan penggaris atau dengan pensil. Mungkin di rumah atau di sekolah kita kurang memberikan kasih sayang kepada mereka. Mereka butuh apa loh? Contohnya saja, kita lapar kan otomatis emosi kita juga tidak bisa stabil ya. Nah, seperti itu juga murid lapar. Apa sih kebutuhan mereka hari ini? Lapar, berarti mereka butuh makan, bukan membutuhkan ceramah atau bukan membutuhkan pelajaran, tapi butuh makan. Contohnya saja, oke? Fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, ini memang pembentukan karakter itu alamiah dari lahir dan dari rumah juga, keluarga pertama atau ukuran orang pertama yang mereka temui setelah dilahirkan. Memang pembentukan karakter itu membutuhkan waktu, apalagi untuk pribadi anak satu itu memang butuh waktu. Jadi memang pembentukan karakter kita dalami waktu masuk pertama sekolah, masa orientasi siswa. Ya, untuk menguatkan kamu untuk apa loh mencari ilmu setinggi ini, bersekolah itu untuk apa? Jadi mereka butuh penguatan, menemukan ya saya ini sekolah untuk ini, saya mengerjakan PR untuk ini, jadi mereka paham. Yang terakhir, restitusi fokus pada solusi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, murid belajar mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Ada teman yang gambar PR, padahal sendiri sama saja kan gambar PR, jadi lebih baik mengoreksi diri sendiri ketimbang mengomentari orang lain itu. Menurut Dr. William Glasser menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi dirinya sendiri, orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Next. 3 tahap evaluasi diri. 1. Saya tidak suka cara saya berbicara padamu. Yang kedua, kesalahan yang saya lakukan adalah saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Saya lelah dan saya bicara terlalu cepat. Saya tidak jelas menyampaikan apa yang saya inginkan. Terus yang pemahaman saya berbeda dengan pemahaman. Lalu yang ketiga, jadi ada perbedaan. Contoh kasusnya yaitu kasus murid tidak mengerjakan PR. Jika diberikan hukuman, contohnya saja guru marah dan murid menjadi takut. Lalu guru menghukum murid lari keliling lapangan. Sedangkan dalam konsekuensi, guru menyuruh murid mengerjakan PR sebanyak 5 kali. Lalu guru tegas dan murid menghormati aturan. Sedangkan untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau diri, guru membantu siswa menyelesaikan masalah, guru lebih terbuka dan murid lebih menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Terus ya, kita belajar ada 5 posisi kontrol restitusi. Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti kita akan bersama-sama menyimak salah satu video, oke? Mungkin videonya nanti berulang-ulang sebanyak 5 kali, jadi saya minta untuk bersabar. Contoh penerapan 5 posisi kontrol itu, contohnya tadi kan sudah sekarang kasus murid tidak menggunakan atribut lengkap pada saat upacara. Penghukum, murid-murid yang tidak menggunakan atribut seragam merah putih lengkap silakan berbaris di barisan yang berbeda. Ini sering sekali kita lakukan, ya. Justru ini menjadi profesi saya dan guru lain untuk lebih nanti berubah menjadi karakter yang lebih baik. Lalu yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali guru bilang dan selalu ingatkan kepada kalian
Bu Guru sudah capek memberitahunya. Lalu untuk teman, guru sebagai teman, ayolah jadi murid yang mematuhi peraturan agar kami gurumu bisa bangga denganmu. Hari ini tidak apa-apa kamu langgar, tetapi besok tidak lagi. Sedangkan untuk pemantau, kamu sudah melanggar peraturan. Kamu sudah tahu peraturan sekolah dan apakah kamu tahu konsekuensi jika melanggar? Nah, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara untuk memperbaikinya? Kira-kira bagus yang mana Bapak Ibu pemantau, pembukuk, manajer? Manajer. Ya. Untuk berikutnya mari kita simak bersama-sama video dari Kemendikbud yang menggambarkan 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat menghubunginya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat masalah bersama. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang telah hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali yang menjadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu calon ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti
Maaf Bu. Bu Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya rumah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren!
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal serta memotivasi intrinsik bukan hanya intrinsiknya saja. Disiplin positif yaitu kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Next video. Poin yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar. Penghargaan dari orang lain. Mungkin selama ini kita pernah ya berpikir anak yang bisa jawab ini kita kasih permen. Seperti saya juga kadang sadari seperti itu ya. Tapi kita dilihat dari sisi apakah penghargaan itu baik untuk anak, apakah mental anak itu akan terbiasa mendapatkan penghargaan. Kita bisa lihat nanti di sini. Lalu untuk motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu datangnya dari dalam diri anak sendiri ya. Justru untuk guru untuk bisa memunculkan segala motivasi internal pada anak. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, itu contohnya murid melakukan disiplin dari diri karena
ini merupakan motivasi ekstrinsik. Berarti yang datangnya dari luar diri mereka. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapat. Tiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena menghargai nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Menurut Bapak Ibu, untuk yang pertama kita lakukan yaitu menonjolkan motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Intrinsik berarti memang kalau dilihat tugas itu, tugas guru yang pertama selain tentu saja waktu kita ya Bu, tidak mungkin untuk mengamati anak satu persatu dalam waktu yang singkat. Nah, mungkin menimbulkan motivasi intrinsik bisa dimulai saat mereka baru memasuki kelas G atau tahun ajaran baru. Pemerintah dirinya sendiri. Memang kesadaran dari anak itu yang pertama kita harus tumbuhkan supaya mereka dapat berubah dari sisi yang menurut kita negatif menjadi lebih positif. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Contoh, kita memberi hukuman. Kita sama-sama tidak tahu Ibu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Tadinya kita nggak tahu, saya juga tidak tahu. Pelanggaran, misal pelanggaran upacara, waktu itu kita memang menghukum ya, Pak Pot ya. Dan ternyata hukuman itu menyakitkan bagi murid kita. Saya tahu Bu, saya tidak lengkap seragam, kenapa saya dihukum di depan teman-teman saya. Nah, jadi membuat mereka tidak nyaman dan cenderung muridnya takut. Dan hukuman itu bersifat memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan karena takut barisannya beda dengan yang komplit seragamnya. Jadi yang tidak pakai dasi, saya pura-pura pakai dasi saja karena ketutupan kerudung. Nah, berarti kan murid itu sengaja menyembunyikan kesalahan dan berbohong pada dirinya sendiri. Yang terakhir, murid menjadi rendah diri karena mungkin di pandangan teman-temannya kamu tidak pernah lengkap seragamnya. Ini memang tidak efektif dan cenderung merusak hubungan atau bersifat iri. Contohnya saja murid yang mempunyai kompetensi lebih tinggi, sering menjawab pertanyaan, kita beri penghargaan lebih sering. Sedangkan murid yang menurun, penghargaan itu tidak ada. Mungkin dalam hati mereka, aku juga ingin mendapatkan permen, aku juga ingin mendapatkan bintang, aku juga ingin mendapat apa. Jadi mereka tidak mampu untuk memperoleh itu, namun mereka ingin. Saya tidak bisa sepintar itu, tapi saya ingin mendapat penghargaan, maka timbullah rasa iri. Lalu mematikan kreativitas. Jika sudah tumbuh rasa iri, mungkin yang larinya nanti ke mental B. Saya juga malas lah, itu lebih pintar sama saya, jadi saya malas buat mikir lagi. Nah, cenderung anak kan bersifat seperti itu. Itu sudah pintar, saya kalah, saya malas ngapa-ngapain lagi. Lalu yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Sebenarnya dalam kurikulum merdeka sudah tidak dianjurkan untuk ranking ya, tapi mungkin nanti kita bertahap juga akan berubah. Lalu yang terakhir, menampas hak menghargai dirinya sendiri. Ya, lanjut tidak. Untuk yang selanjutnya yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu adalah penguatan. Suruh mengerjakan di depan kelas Bu, suruh nulis 1 sampai 100 Bu, itu hanya perubahan mereka di jangka pendek. Saya juga pernah seperti itu ya, jadi kita sama-sama belajar. Terus stimulus respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Ya, memang murid menghormati peraturan deh, tapi karena konsekuensi berjangka pendek, otomatis mereka hanya beberapa saat saja. Lalu yang terakhir itu restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Karena apa yang mereka lakukan, keuntungan dan kerugiannya hanya mereka yang rasakan. Kita sebagai guru hanya merangsang mereka untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, fokus kepada pemecahan masalah jangka panjang. Kita dalam restitusi bisa bertanya, Ibu, kira-kira kalau kamu tidak mengerjakan PR, apa kerugiannya? Apa kebutuhan yang kamu dapat dengan tidak mengerjakan PR? Nah, yang ketiga, murid
tidak karena menghormati ibu guru, menghormati peraturan atau menghormati sekolah dan teman-temannya, tapi mereka dilatih untuk menghormati dirinya sendiri, untuk menghargai. Kalau memang mereka berbuat salah, ya coba kamu menghargai dirimu sendiri dengan seperti apa. Terus yang keempat, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Yang berhak atas dirinya sendiri adalah anak itu sendiri. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ya, pendekatan restitusi ini dari intinya, menurut saya ini adalah restitusi itu jalan yang terbaik. Memang waktunya step by step ya, kita harus memahami satu anak dengan yang lain. Namun ini adalah sebuah cara penanaman disiplin positif kepada murid. Menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita kembalikan, tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang pintar, cuma kekurangannya kita belum menggali anak ini karakternya seperti apa, kepintarannya di mana. Jadi seperti itu. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Win-win solution. Berikut ini gambaran segitiga restitusi, Ibu. 1. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan 3. Menanyakan keyakinan. Nah, untuk yang pertama mungkin contohnya ditanyakan dulu salahnya di mana, apa kekeliruan yang kamu lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, betul atau salah tindakanmu. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Baik, hubungan. Sudah saya sampaikan tadi, hubungan antara si korban dan si pelaku atau si pintar dengan si bodoh itu harus sama-sama dalam hubungan satu sosialisasi ya. Tidak ada pembeda-bedaan antara si bodoh dan si pintar dan lain sebagainya. Tawaran bukan paksaan. Semisal anak melanggar peraturan, kita tawarkan saja. Lalu yang harus kita lakukan apa? Nah, istilahnya kita dalam tanda petik itu membuat perjanjian dalam dirinya. Apa loh? Contohnya saja kita lapar kan otomatis emosi kita juga tidak bisa stabil ya. Nah, seperti itu juga murid lapar. Apa sih kebutuhan mereka hari ini? Lapar, berarti mereka butuh makan, bukan membutuhkan ceramah atau bukan membutuhkan pelajaran, tapi butuh makan. Contohnya saja itu. Fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, ini memang pembuat PR. Padahal sendirinya ya sama aja ada pembuat PR. Jadi lebih baik mengoreksi diri sendiri ketimbang mengomentari orang lain itu. Menurut Dr. William Glasser menyatakan orang ini jadi saya minta untuk bersabar. Contoh penerapan 5 posisi kontrol itu contohnya tadi kan sudah guys. Sekarang kasus murid tidak menggunakan atribut lengkap pada saat upacara. Penghukum, murid-murid yang tidak menggunakan atribut seragam merah putih lengkap silakan berbaris di barisan yang berbeda. Ini sering sekali kita lakukan. Justru ini guru sudah capek memberitahunya. Lalu untuk teman, guru sebagai teman, ayolah jadi murid yang mematuhi peraturan agar kami gurumu bisa bangga denganmu. Hari ini tidak apa-apa kamu langgar, tetapi besok tidak lagi. Sedangkan untuk pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, kamu sudah tahu peraturan sekolah dan apakah kamu tahu konsekuensi jika melanggar? Nah, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana caramu untuk memperbaikinya? Kira-kira bagus yang mana Bapak Ibu? Pemantau, penghukum, manajer? Manajer. Ya. Untuk berikutnya mari kita simak bersama-sama video dari Kemendikbud yang menggambarkan 5 posisi kontrol. Yang pertanyaan pertama, mengapa kita memiliki peraturan yang mengharuskan pengendara motor harus memakai helm? Yang kedua, mengapa kita memiliki aturan memakai masker dan mencuci tangan? Ya, ini kemarin saya sudah coba membuat keyakinan kelas antara
merumuskan peraturan menjadi kenyataan. Jadi saya menanyai pendapat anak-anak. Ayo kita membuat keyakinan kelas. Kebetulan yang kata-katanya sama, ayo kita kelompokkan menjadi satu sehingga membentuk suatu keyakinan kelas. Nah, di sini saya sudah memasang contoh keyakinan kelas yang kemarin sudah kami bentuk, ada 10. Jadi keyakinan kelas memang dibuat dengan kata-kata yang sederhana yang mereka bisa mengenal: berdoa sebelum dan sesudah belajar, jujur, disiplin dan bertanggung jawab, angkat tangan jika akan bertanya, katakan tolong dan terima kasih, tidak berlari di kelas, berbicara yang sopan, jaga kelas terus rapi, dan melaksanakan piket. Tentunya untuk keyakinan kelas masih banyak lagi, jadi saya hanya memilih 10 juga karena kesepakatan kami antara 10 poin itu. The next video. Ya, untuk keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, karena berbeda ya. Yang pertanyaan pertama, mengapa kita memiliki peraturan yang mengharuskan pengendara motor harus memakai helm? Yang kedua, mengapa kita memiliki aturan memakai masker dan mencuci tangan? Ya, ini kemarin saya sudah coba membuat keyakinan kelas antara murid-murid. Salah satunya itu berdiskusi tentang peraturan, merumuskan peraturan menjadi kenyataan. Jadi saya menanyai pendapat anak-anak. Ayo kita membuat keyakinan kelas. Kebetulan ada mereka yang datang terlambat. Jadi salah satu di antara mereka memang membuat keyakinan kelas, jangan datang terlambat. Next video. Lalu saya menyuruh mereka untuk menemukan keyakinan yang kata-katanya sama. Ayo kita kelompokkan menjadi satu sehingga membentuk suatu keyakinan kelas. Nah, di sini saya sudah memasang contoh keyakinan kelas yang kemarin sudah kami bentuk, ada 10. Jadi keyakinan kelas memang dibuat dengan kata-kata yang sederhana yang mereka bisa mengerti. Satunya yaitu datang tepat waktu, tidak berkelahi dengan teman, berdoa sebelum dan sesudah belajar, jujur, disiplin dan bertanggung jawab, angkat tangan jika akan bertanya, katakan tolong dan terima kasih, tidak berlari di kelas, berbicara yang sopan, jaga kelas terus rapi, dan melaksanakan piket. Tentunya untuk keyakinan kelas masih banyak lagi, jadi saya hanya memilih 10 juga karena kesepakatan kami antara 10 poin itu benar-benar akan dilaksanakan. Ya, next video. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, berupaya pernyataan universal, dan dalam pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas atau sekolah. Dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ya, sekian presentasi dari saya. Untuk yang selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, 2 saja. Ya, ada. Ya, silakan Pak Kuat. Ya, terima kasih pemaparannya baik, luar biasa sekali. Ini saya tadi mencatat beberapa intinya saja tentang pertemuan kali ini. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana tindakan baik yang sudah diterapkan dapat terus berlangsung? Mohon jawabannya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Kuat. Tindakan yang baik, memang untuk mempertahankan hal yang baik itu yang paling sulit. Kita mungkin sudah punya program beberapa hal baik, namun terkendala oleh bagaimana cara untuk mempertahankannya. Mungkin untuk kita melakukan program pembiasaan itu program yang memang kita lakukan di kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Kalau bisa berkolaborasi dengan orang tua untuk penerapannya di rumah. Sedangkan untuk yang di sekolah itu ada beberapa pembiasaan, salah satunya yang rutin. Rutin itu contohnya infak. Contohnya yang itu lagi setiap Senin mengadakan kalau Senin itu upacara terprogram untuk membiasakan antri. Mungkin untuk di kantin kita harus antri, itu pembiasaan yang rutin. Sedangkan pembiasaan yang terprogram, contohnya kita bisa memprogramkan setiap pagi salaman kepada guru.
kegiatan seperti di dalam Kaldik, mungkin untuk kebiasaan kerja bakti untuk apa bisa, terus lalu untuk ada kebiasaan spontan. Contohnya saja yang sudah ada di keyakinan kelas, yaitu mengangkat tangan jika akan bertanya, bertemu guru mengucapkan salam, lalu ada lagi yang spontan kira-kira bertanya jika bingung, itu sudah ya tadi mengangkat tangan. Kalau bertemu ibu guru dengan mengucapkan salam, lalu spontan lagi kan ada kegiatan kira-kira untuk piket kita harus tahu ya, anak-anak sudah diterapkan dalam jadwal piket, mungkin sudah tahu. Jadi hal yang paling penting adalah melakukan pembiasaan pakot seperti itu. Satu lagi, monggo Bu. Setelah saya menyimak paparan dari tadi, yang masih saya belum jelas, yang saya tanyakan, bagaimana cara mengatasi siswa yang tidak jeda mengulangi kesalahan yang sama. Hukuman apa yang seharusnya diberikan siswa tersebut agar siswa tersebut tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Mohon. Oke, terima kasih Bu. Itu sebenarnya saya alami juga nih. Sudah beberapa kali kita melakukan caranya, tapi murid tetap seperti itu. Mungkin untuk salah satu sarannya yaitu kita melakukan pendekatan kepada mereka, seperti bimbingan konseling, atau mungkin cukup berdua saja tanpa ada perantara orang tiga, atau butuh juga kolaborasi dengan orang tua murid. Apa loh kendala yang mereka hadapi di rumah sampai berdampak pada sekolah, sehingga adanya penurunan dalam hasil belajar. Mungkin salah satunya seperti itu Bu.